Iya, karena juga sebagian penasihat ahli Kapolri juga ada yang berasal dari Purnawirawan Polri yang juga berlatar belakang reserse. Mengapa begitu lambat diumumkan kepada publik? Kejadian Jumat baru diumumkan Senin, kan begitu. Ini ada apa? Jadi kejarnya ke sana sebenarnya. Seharusnya kejarnya ke sana. Jadi polisi itu kan sudah nih, FS sudah ini tinggal yang 3-4 orang ini ya yang harus dikejar. Betul, kan itu yang kemudian perlu mengklarifikasi. Kalau kemarin itu orang menduga kenapa terlalu lama ini prosesnya, menurut Mas Hairul kenapa? Intervensi. Ini kejadian ini harus jadi pelajaran yang ya sangat berarti ya buat Polri untuk kemudian membenahi dirinya. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, matilah. Halo Detikers, apa kabar? Saya Alvito Dinova Ginting, pemimpin redaksi Detikcom. Kita ketemu lagi dalam program Blak-Blakan. Kalau ada back sound gemericik itu karena memang kondisinya hujan. Dan kita ada di rumah narasumber kita untuk berbincang tentang perkembangan terkini terkait dengan kasus yang sedang dicermati oleh semua masyarakat, meninggalnya Brigadir J dan tersangkutnya Irjen Pol Verdi Sambo terkait dengan kasus tersebut. Kita akan berbincang dengan staf ahli bidang hukum Kapolri, Dr. Hairul Huda. Saya sih bilangnya Mas Hairul Huda aja. Apa kabar Mas? Baik. Nah, ini kan semakin menarik dan kalau kita cermati ini semakin semakin menggugah rasa keingintahuan. Saya ingin tahu dulu sebagai staf ahli Kapolri dan kita tahu bahwa banyak sekali ada sejumlah orang yang menjadi staf ahli. Ketika kejadian itu terjadi gitu ya, informasi berkembang, keluarga almarhum mulai berteriak tentang kondisi-kondisi yang janggal itu. Apa yang jadi diskusi dalam grup staf ahli? Ya, pertama nomenklaturnya saya koreksi dulu. Sebenarnya kita yang benar adalah penasihat ahli Kapolri. Penasihat ahli. Iya. Okay. Karena staf ahli Kapolri itu dijabat oleh polisi aktif. Oke, penasihat ahli. Iya. Okay. Kalau kita ini adalah orang-orang non-Polri katakanlah, yang bisa berasal dari kalangan perguruan tinggi seperti saya, dari kalangan Purnawirawan Polri, untuk kemudian memberi masukan, saran, pertimbangan kepada Kapolri mengenai kebijakan kepolisian. Jadi kami memberi masukan itu terhadap kebijakannya, bukan kasus demi kasus katakanlah begitu. Tentu pada waktu Senin ketika Humas menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada kejadian di rumah Pak Irjen FS, ada yang meninggal, tentu kami langsung berdiskusi. Kita memang biasa berdiskusi dengan paling tidak 3 metode. Kadang-kadang ketemu langsung, itu biasanya hari Rabu, kadang-kadang lewat Zoom. Yang paling sering adalah sebenarnya lewat WA Group diskusinya. Sekarang kan bisa dengan mudah kalau dia nggak perlu biasanya pakai V-call juga gitu. Nah, kita mendiskusikan terutama tentang apa yang harus kita beri masukan kepada Kapolri, karena ini isu yang sangat sensitif katakanlah seperti itu. Terutama adalah ya dari awal kita sebenarnya berada dalam posisi yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Nah, itulah kemudian kita diskusikan. Lalu sampai pada kesempatan untuk masing-masing membuat saran masukan seperti rutin seperti biasa. Ya tentu saya dari perspektif hukum pidana memberi masukan mengenai hal itu. Nah, itu saja yang terutama kita bicarakan secara seperti itu. Nah, para penasihat itu kemudian bertanya-tanya nggak soal motif yang banyak orang mempertanyakan sejak awal itu dirilis gitu? Iya, karena juga sebagian penasihat ahli Kapolri juga ada yang berasal dari Purnawirawan Polri yang juga berlatar belakang reserse, ya seperti Pak Arianto tadi misalnya begitu. Itu
ya bagi dia kasus seperti ini mestinya bisa lebih cepat. Jadi menjadi bertanya-tanya sebenarnya bukan motifnya yang bertanya-tanya, mengapa begitu lambat diumumkan kepada publik. Kejadian Jumat baru diumumkan Senin kan begitu. Ini ada apa? Itu sudah menjadi suatu pertanyaan juga. Makanya kami salah satunya yang juga diusulkan ini harus ada supervisi nih terhadap proses penyidikan yang dilakukan, katakanlah begitu. Saya kira itu yang pertama-tama menjadi isu itu, kenapa ada apa ini kok lama sekali? Karena kasus seperti ini mestinya 2 hari aja selesai kan seperti itu. Karena TKP-nya satu, yang meninggal ada di situ, senjatanya ada, yang katakanlah melakukan perbuatan itu juga ada. Kenapa begitu lama diumumkan ke publik sampai dengan ada reaksi dari pihak keluarga? Pada waktu itu kan video-video tentang reaksi keluarga sudah masuk banyak sekali kan gitu, makin membuat kita katakanlah dalam tanda kutip curiga ini ada sesuatu hal yang ditutupi. Gitu. Di awal-awal itu dikumpulin nggak sama Kapolri para penasihat itu untuk? Tidak. Mekanisme kerja kita tidak begitu ya. Mekanisme kerja kita itu adalah pasti kita menangkap isu dari masyarakat. Jadi penasihat ahli Kapolri itu kan sebenarnya representasi dari suara masyarakat yang semestinya diperhatikan oleh Polri. Tentu yang menangkap suara itu adalah para pakar, begitu. Jadi kita yang menyusun masalah, kita yang membahasnya dan kita yang memberikan saran untuk disampaikan kepada Kapolri, gitu. Jadi bisa jadi ada kalanya kalau terutama kalau bagi saya terkait dengan perundang-undangan itu arahnya dari Kapolri. Kapolri diundang ke istana untuk membahas undang-undang Cipta Kerja misalnya begitu. Maka beliau akan minta direct masukan dari saya karena bidang keahlian saya. Tetapi kalau isu-isu yang seperti itu justru inisiatif dari kita. Ini segera harus kita respon untuk membantu Kapolri dalam hal ini. Nah itu oke, sampai sekarang ini sudah pernah ketemu Kapolri terkait dengan ini? Belum ya? Belum. Dan tidak ada permintaan dari Kapolri untuk bertemu? Belum. Kita ketemu yang rutin merepresentasi Kapolri adalah kan Korps ahli dengan staf ahli. Jadi kan ada koordinator staf ahli dan para staf ahli. Inilah sebenarnya yang menghubungkan menjadi penghubung kepada Kapolri. Jadi modelnya nggak langsung berhubungan langsung gitu, kecuali kalau ada kasus-kasus khusus. Sekali-sekali, misalnya dalam forum Rapimnas, katakanlah begitu ya, dalam forum Hari Bayangkara, dalam forum beberapa event seperti itu pasti ketemu dengan Kapolri. Tapi kan lebih banyak pada tegur sapa biasa saja, ramah tamah katakanlah begitu. Tapi kalau membahas isu-isu itu rutin, paling tidak sebulan 2 kali isu besar pasti kita memberi masukan. Gitu. Nah kemudian tiba-tiba muncul satu penasehat ahli bidang komunikasi kalau nggak salah, Fahmi Alamsyah, yang kemudian cukup ramai juga itu media memberitakan bahwa dia memberikan masukan, awalnya diduga memberikan masukan untuk menjadi cerita bagaimana skenario itu berlangsung, tapi kemudian diralat oleh yang bersangkutan dan mengatakan bahwa hanya membantu untuk menyampaikan rilis. Nah itu waktu awal-awal nggak ada komunikasi dan mengatakan bahwa saya diminta oleh. Tidak ada. Itu juga yang membuat kami para penasihat ahli Kapolri yang lain kecewa atas yang bersangkutan. Karena dia ternyata tahu dari sejak hari pertama kejadian, bahkan sudah ketemu Pak Irjen FS malam itu juga, katakanlah seperti itu. Dan kemudian melakukan membantu atas permintaan Pak FS menyusun draft release, katakanlah seperti itu, benar seperti itu ya. Ya mestinya dari awal kan beliau menginformasikan kepada kita kan gitu, sehingga kemudian apa yang masukan dari dia kan tentu kita juga bisa menilainya bahwa ini sebenarnya posisinya seperti apa. Paling tidak bisa kita katakan kalau gitu selama ini masukan dia bias dong gitu. Nah sampai satu media memberitakan tentang keterlibatan dia, disitulah masih juga Pak Sisno itu ketua kami masih berpikir positif bahwa itu hoax, sehingga minta dia menggunakan hak jawab, tapi dia tidak respon sampai akhirnya dia mengaku seperti yang dikatakan tadi, dia hanya menyusun draft release. Akhirnya ya kita sampai mengeluarkan kata-kata yang keras, katakanlah begitu, Anda gentle kalau memang berbuat sampaikan gitu loh.
dan Prof. Kiki diantaranya mengultimatum langsung untuk dia mengundurkan diri saja. Karena sebenarnya apa yang dia lakukan untuk membantu Pak Sambo menyusun draft rilis, katakanlah benar begitu, itu tidak ada hubungannya dengan tugas dia sebagai atau kedudukan dia sebagai penasihat ahli Kapolri. Kan gitu. Saya sering diminta bantuan Bareskrim untuk memberikan pendapat terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Bareskrim, tapi bukan sebagai penasihat ahli Kapolri, tapi sebagai ahli hukum pidana. Jadi kami hanya bekerja untuk Kapolri, bukan untuk Polri, untuk Kapolri, memberi masukan untuk Kapolri, tidak terhadap pejabat yang lain. Nah, di ultimatum untuk yang bersangkutan mundur sebelum Kapolri menyampaikan press release tentang perkembangan kasus tersebut. Kita juga belum tahu pada waktu itu bahwa Pak Irjen FS akan ditetapkan jadi tersangka, kan begitu. Supaya sebenarnya mudah kalau Pak Kapolri ditanyakan mengenai hal itu, dia mengatakan bahwa yang bersangkutan bukan lagi penasihat ahli Kapolri. Kita pikirannya hanya sependek itu. Nah, dia sempat memberi klarifikasi mengenai hal itu, tapi ya bagi kami bukan soal apakah yang dia tahu itu benar-benar hanya sebatas yang disampaikan oleh Pak Sambo, ataukah dia tahu sebenarnya yang menyusun skenario itu, bukan itu yang penting buat kami. Tapi secara etik dia tidak bicara ketika dia tahu gitu loh. Terus itu yang menyebabkan kemudian akhirnya sebelum press release tersebut yang bersangkutan mengundurkan diri. Terus soal apa namanya, ada saya baca juga di apa namanya artikel di kawan yang menulis wawancara sama Mas Hairul Huda yang mengatakan bahwa menggiring-giring. Ya itu bahasa media. Tapi yang paling pasti adalah ketika dia menyampaikan informasi itu kan isinya mendukung gambaran cerita yang awal tadi. Kan seolah-olah menggiring kami untuk mempercayai itu, kan katakanlah seperti itu. Ya, itu yang media menangkapnya seolah-olah dia menggiring. Sebenarnya tidak. Dia menyampaikan informasi-informasi, link-link berita, data-data, analisis-analisis yang isinya seolah-olah menggiring, membenarkan kronologisnya seperti yang digambarkan di awal. Yang kita semua ya bertanya-tanya, ya kalau memang seperti itu ceritanya, kenapa masih Senin dipublish, diumumkan? Pasti ada sesuatu kan gitu. Dan kita juga punya common sense dalam pengertian rasanya sih janggal, rasanya sih nggak seperti itu gitu. Tapi kan tidak ada bukti, tidak ada data. Yang kita bisa beri masukan adalah apa yang harus dilakukan oleh Kapolri dalam hal ini. Ya, untunglah Pak Kapolri memang membentuk tim sus dan irsus yang sehingga kemudian bisa membuka kotak Pandora ini, katakanlah seperti dari itu. konstruksi hukum pidana, dan itu ada keahlian Anda melihat kasus ini kayak gimana sih sebenarnya? Ya, dari segi hukum pidana memang masih banyak hal yang perlu dijelaskan gitu ya. Pertama adalah kalau kita menggunakan informasi yang terakhir yang beredar di masyarakat tentang peristiwanya, katakanlah seperti itu, ya memang statement yang disampaikan oleh misalnya Pak Kapolri dan Kabareskrim tentang peran dari masing-masing itu masih menimbulkan problem yuridis. Pak Kabareskrim mengatakan bahwa Pak Irjen FS yang menyuruh Baradae untuk menembak. Kalau dalam konstruksi hukum, menyuruh itu artinya tanggung jawab ada pada yang menyuruh. Kan begitu. Sama juga Pak Kapolri mengatakan bahwa penembakan dilakukan oleh Baradae atas perintah, kan begitu, dari Irjen FS. Ya kalau ada perintah, berarti tanggung jawab pada yang memberi perintah, logikanya kan seperti itu. Nah, ini perlu diperjelas terkait dengan saya potong sampai di situ. Kalau saya disuruh sama atasan saya, walaupun ada kita juga baca soal kode etik di kepolisian, boleh menolak jika melanggar aturan, boleh menolak perintah atasan kalau melanggar hukum gitu. Ya. Tapi kan secara psikologis itu agak sulit dilakukan ya, apalagi untuk seorang Barada gitu ya. Pertanyaan saya, apakah mungkin pada akhirnya Baradae ini kemudian lepas dari jeratan hukum kalau misalnya faktanya seperti itu, dia dipaksa dan diperintahkan untuk melakukan penembakan itu? Iya, yang pertama kalau menggunakan konstruksi menyuruh tadi, di dalam hukum ada namanya suruh lakukan.
di dalam teorinya dan juga di dalam prakteknya, kalau orang ditempatkan sebagai hubungan namanya penyertaan, dilneming, suruh lakukan, maka tanggung jawab hanya pada yang menyuruh. Ini jadi bahasa Pak Kabar Eskrim mengatakan menyuruh di sini artinya menyuruh dalam artian pengertian sehari-hari atau menyuruh dalam pengertian hukum. Mestinya karena ini disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim adalah menyuruh dalam pengertian hukum. Kan begitu. Yang menyebabkan kemudian seharusnya tanggung jawab hukum itu pada yang menyuruh saja. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa ya seorang Barada diberi jenderal bintang 2 yang atasannya langsung. Bahkan dalam keadaan di mana yang bersangkutan mungkin memegang senjata, begitu ya kalau menurut pengacara yang terakhir sebelum digantikan menyatakan seperti itu. Nah, ini konstruksinya bisa jadi perintah itu sebagai sebuah namanya daya paksa. Dalam hukum kalau orang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, itu tidak juga dipidana. Tapi persoalannya sekali lagi, apakah dengan ini maksudnya persoalan ini diserahkan kepada pengadilan, nanti yang menentukan apakah ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, daya paksa atau katakanlah perintah jabatan atau berkenaan dengan menyuruh melakukan tadi, atau memang melihatnya dalam perspektif lain. Jadi oleh karena itu ada konstruksi yuridis yang sebenarnya harus didetailkan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim ataupun Kapolri mengenai hal ini. Termasuk niat juga ya sebenarnya. Ya tentu. Karena kan begini, kita kan ngelihat di Propam itu banyak sekali tuh, mulai dari yang berbintang sampai perwira menengah dan lain sebagainya. Faktanya kan mereka adalah anak buahnya Sambo begitu ya. Apakah kemudian itu juga bisa diterapkan? Atau memang kita harus lihat dulu niatnya seperti apa gitu? Ya memang persoalannya sebenarnya paling tidak harus dipisahkan dua persoalan ya. Persoalan kejadian pembunuhannya itu sendiri, persoalan penanganannya. Kan gitu. Saya kira yang banyak dari Propam sekarang ada 11 atau 12 orang yang ditempatkan di tempat khusus itu pada persoalan penanganannya. Kalau persoalan pembunuhannya, katakan tindak pidana pembunuhannya, ini problemnya tadi yang saya katakan perlu diperjelas posisinya. Dan karena ini ada pasal 340, maka faktor niat menjadi penting. Kan gitu, faktor motif katakanlah menjadi penting untuk mengetahui sebenarnya siapa-siapa saja yang terlibat merencanakan. Karena ada dua sisi itu, ada perencanaannya, ada pembunuhannya, ada eksekusinya katakanlah begitu. Itu bisa dilakukan terpisah. Kalau kita ingat kasusnya Pak Antasari Ashar terlibat dalam perencanaannya, eksekusinya tidak kan begitu. Nah, orang-orang yang dia sudah jadi tersangka, Baradae, Bribka RR, Kuat gitu ya. Ini apakah juga dia terlibat dalam perencanaan? Kan begitu atau tidak? Karena Kuat dan Bribka RR ini tugasnya sebenarnya di Magelang. Dalam rangka apa sebenarnya ada kembali ke Jakarta sehingga terjadi peristiwa itu? Apakah itu juga menjadi bagian dari perencanaan? Itu yang mesti harus diperjelas supaya kemudian tanggung jawabnya tepat. Siapa yang tanggung jawabnya memang sebatas pada hanya mengeksekusi katakanlah gitu. Apa yang tanggung jawabnya juga sebagai perencanaan, itu menjadi penting dalam hal ini. Tapi yang kedua adalah pada soal penanganan. Ini juga bisa dibagi dua lagi. Yang pertama adalah mereka-mereka yang memang bertugas untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa itu. Misalnya penyidik-penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Memang bertugas kan? Begitu. Tetapi ada pihak-pihak dari unsur Polri, terutama dari Propam, yang berada di lokasi yang sebenarnya tidak melakukan tugas penyidikan. Mereka ada di situ karena dalam kaitannya hubungan kerja dengan Pak Irjen FS dalam hal ini. Ini yang harus dipisah. Karena jangan sampai kemudian, ya ketika, sepengetahuan saya ketika teman-teman penyidik dari Polres Jakarta Selatan tiba di TKP, itu sudah penuh orang Propam. Jadi TKP memang sudah tercemar. Jadi kalau dia keliru menyimpulkan di awal sehingga Kapolresnya mengumumkan katakanlah seperti yang kita sudah dengar itu, keliru katakanlah dengan fakta yang sebenarnya, ya boleh jadi karena memang sudah acak-acakan gitu loh. Sehingga kemudian ini harus dipisahkan gitu loh, supaya kemudian sekian orang yang sekarang dalam keadaan diperiksa oleh Irsus ini ya harus dipilah juga ya. Dari yang melaksanakan tugas tadi juga mesti dipilah lagi. Karena ada yang tidak mengambil kebijakan.
Ada yang cuma anggota ikut datang ke sana melakukan ini itu dari apa yang dia tahu kan begitu, apa yang selama ini dia lakukan. Itu juga. Jadi kita nggak bisa melihatnya ini sebagai sebuah sebuah grand konspirasi yang orang-orangnya 31 orang itu sudah pasti akan harus diselidiki lebih jauh lagi. Iya, saya kira tidak bisa seglobal itu ya, seumum gitu, secara gelondongan seperti itu ya. Karena memang ternyata dari beberapa yang saya tahu, mereka juga belakangan taunya seperti yang sekarang itu juga ya belakangan gitu loh. Karena begitu datang di TKP ya kondisinya sudah seperti apa yang digambarkan di awal. Ada bekas tembak menembak, katakanlah bekas tembakan di dinding, katakanlah. Tapi kan begini ya Mas Hairul tadi mengatakan kita semua punya common sense. Itu dikatakan oleh penasehat ahli gitu. Ini polisi yang memang kerjanya sehari-hari itu melihat tempat kejadian perkara, mengukur motif dan lain sebagainya. Masa sih nggak punya common sense dan kemudian ya mengamini saja apa yang jadi cerita? Kalau mereka bekerja dengan suasana yang jernih, katakanlah tidak diintervensi, saya kira common sense itu dapat. Persoalannya, bagaimana dia mau bekerja dengan benar? Ini kan yang datang kan Kombes, AKBP dan Bintang. Sementara ini Bribka, katakanlah begitu. Yang untuk masuk ke lokasi aja juga minggir-minggir, katakanlah begitu. Apalagi di korps Propam yang terkenal polisinya polisi kan begitu. Jadi saya duga dan saya yakin bahwa kekeliruan di awal atau tidak didapatnya katakanlah analisis yang tepat terhadap hal itu karena terlalu banyak intervensi dan intimidasi psikis barangkali ya. Betul, makanya yang pertama dibereskan adalah itu, kendala itu dulu. Seandainya Pak Kapolri tidak membentuk Irsus, mungkin persoalan belum sampai terbuka seperti sekarang. Irsus diganti dulu, dibedol desa dulu pimpinan Propam, baru ini bisa berjalan dengan normal. Sebelumnya bayangkan Polres, ya. Sementara yang hadir di situ adalah para pimpinan Mabes, Propam. Mereka juga sudah gagap di dalam melaksanakan tugasnya itu, sehingga tidak bisa profesionalitas mereka maksimal digunakan. Oke. Mas Hairul, ini Ferdi, Ricky, Kuat dan juga ya 3 orang itu ya dijerat pasal 340 KUHP dan ada subsidiarnya 338 dan jungtonya 55 dan 56. Ini apa nih kalau bahasa awamnya nih apa? Iya, 340 subsidiar 338 itu sebenarnya hanya kualifikasi dari pasal pembunuhan. Karena ada pembunuhan dengan sengaja 338, ada pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu 340. Itu bisa saja bergeser dalam pengertian. Kalau tidak bisa terbukti unsur rencana berarti ya pembunuhan biasa karena orang matinya jelas kan ada gitu. Nah, pasal 55 dan 56 itu adalah ketentuan hukum yang bisa memperluas daya bekerjanya tindak pidana yang dirancang untuk satu orang sehingga bisa diterapkan untuk lebih dari satu orang. Jadi ada kontribusi peran dari orang-orang itu terhadap peristiwa itu. 55 itu adalah penyertaan, 56 adalah pembantuan. Jadi kalau tidak bisa dikualifikasi ikut serta membunuh, setidaknya ada yang membantu dengan memberi kesempatan, memberi sarana, memberi keterangan misalnya. Tapi begitu. 340 subsidiar 338 ini belum tentu berencana. 340 yang berencana. 340 berencana, 338 pembunuhan. Pembunuhan dengan sengaja. Gitu. Dan rencana itu sebenarnya kalau dalam hukum ya istilah awam itu rencana. Istilah hukumnya sebenarnya dipikir. Ya, dia punya waktu untuk memikirkan. Tapi kalau misalnya dengan ceritanya tembak ya, itu berarti sudah ada waktu untuk memikirkan melakukan perbuatan itu sehingga unsur perencanaan sebenarnya bisa dipenuhi, katakanlah seperti itu. Cuma sekali lagi apakah memang dari sejak semula diniatkan untuk membunuh atau mungkin
melakukan perbuatan tertentu dalam kepentingan tertentu, mati. Kan begitu misalnya. Itu juga mesti didalami kan. Kayak gitu makan tadinya cuma mau nyicip-nyicip jadi nambah 2 piring. Nambah 2 piring seperti itu kan. Tapi niatan juga untuk icip-icip itu sudah ada. Betul, gitu. karena kalau dari apa yang ditangkap selama ini gitu ya, latar belakangnya misalnya soal yang berhubungan dengan seperti yang dikatakan itu, berhubungan dengan Ibu Putri katakanlah seperti itu. Nah ini kan tentu apa namanya, menjadi pertanyaan, kalau memang itu sudah direncanakan kenapa harus di Jakarta kan gitu loh, kenapa harus di rumah kan gitu. Nah itu juga menjadi persoalan mengenai hal ini. Tetapi yang paling pasti kan sebenarnya ini adalah kasus pembunuhan. Yang mati ada, sudah terbukti matinya itu karena luka tembak, misalnya begitu. Walaupun ada banyak macam variasi luka katakanlah, yang pasti meninggalnya mungkin karena luka tembak. Dan itu bisa ditentukan siapa yang nembak, siapa yang kemudian memerintahkan atau menyuruh menembak. Nah, sehingga kemudian sebenarnya kasus ini bisa lebih cepat diajukan ke pengadilan, karena kita juga ingin tahu juga sebenarnya detail dari peran yang bersangkutan. Kalau kemarin itu orang menduga kenapa terlalu lama ini prosesnya, menurut Mas Hairul kenapa? Intervensi. Oke. Intervensi yang harus membenarkan dulu dalam tanda kutip ya, skenario awal itu yang harus membersihkan dulu halangan untuk bisa menyidik kasus ini atau menyelidiki kasus ini secara profesional. Jelas pada awalnya tidak profesional. Mengapa? Karena terlalu banyak intervensi. Saya dengar dari teman-teman penyidik, baru kita menginterogasi si RR sebentar Pak, orangnya dibawa ke ke Propam misalnya seperti itu. Sehingga kemudian karena proses pada waktu itu kan ada intervensi banyak sekali. Seperti itu. Karena pada waktu itu kan 2 proses yang berjalan. Karena ini anggota polisi, ada juga kewenangan Propam dalam hal ini untuk menyelidiki persoalan itu, tapi di sisi lain ini adalah kasus pembunuhan biasa gitu loh. Sehingga kemudian berjalan seperti itu. Nah, sehingga tidak mengherankan kalau prosesnya tidak sempurna kalau saya katakan di awal itu, sampai dengan 25 orang dinonaktifkan, diganti yang barulah bisa jalan dengan normal gitu. Dan ini kayaknya maraton. Kemarin udah ada perkembangan terbaru lagi yang mengatakan bahwa ada pengakuan dari Verdi Sambo bahwa benar dia menyusun rencana itu tidak seperti yang kejadian awal. Jadi sebenarnya prosesnya bisa lebih cepat nih ya. Kalau menurut Anda bisa nggak sih kita ngasih target gitu selesai sampai P19 untuk dilimpahkan gitu misalnya? Iya, tentu sangat tergantung juga dari hasil ekshumasi. Karena itu juga harus ditunggu. Dugaan saya tadinya perubahan cerita ini kalau nggak ada di sidang munculnya. Iya, itu ada, bukan pada waktu ekshumasi, pada waktu otopsi ulang itu ada hasilnya. Baru di situ pasti cerita berubah. Tapi ini lebih cepat. Ternyata ini lebih cepat. Masuknya adalah Pak Kapolri melalui Irsus. Jadi dilihat dulu ada tindakan yang tidak profesional, kemudian ini diatasi, katakanlah begitu, sehingga penyidik bisa bekerja dengan normal. Semuanya ditarik ke Bareskrim, katakanlah seperti itu. Karena memang dari awal Bareskrim tidak terlibat. Yang terlibat ini kan Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro kan begitu. Nah, jadi ini langkah yang ternyata bisa mempercepat. Ya, jadi kalau dikatakan apa yang menyebabkan si Baradae akhirnya mengaku, katakanlah, menurut saya karena sudah tidak ada ancaman. Karena bos-bosnya yang selama ini dia takutkan sudah dicopot semua. Dan itu senjata yang paling mudah buat yang menginterogasi beliau untuk meyakinkan bahwa bicara terus terang akan membantu dia kan begitu. Kalau sebagai penasehat bidang hukum khususnya pidana, mungkin masukan yang paling penting yang harus didengar oleh Pak Kapolri sekarang ini? Ya mempercepat proses, mempercepat proses di 2 sisi. Pertama kasus pembunuhannya, kedua kasus pelanggaran etik. Ini menjadi penting ditunggu-tunggu masyarakat. Etik ini bisa bergerak ke sana juga kan? Bisa bergerak ke pidana kalau memang nyata-nyata merusak barang bukti, ya kan, merusak TKP dan seterusnya, menghilangkan CCTV dan seterusnya, itu tentu. Menghilangkan CCTV itu pidana ya? Pidana itu, obstruction of justice itu jelas, itu pasal 221 KUHP bisa diterapkan. Sehingga kemudian
bisa ini diproses lebih cepat sehingga menjadi pelajaran untuk seluruhnya dan kepercayaan publik kepada Polri bisa sedikit membaik. Karena terus terang pada survei yang dilakukan itu ketidakpercayaan pada Polri itu tinggi sekali, tapi berubah ketika Pak Sambo menjadi tersangka gitu. Sehingga harapannya akan membaik lagi kepercayaan masyarakat ketika sekian orang yang dikatakan melanggar kode etik ini diputuskan nasibnya, katakanlah seperti itu. Mas Hairul, kita juga sekarang ini masyarakat memberikan apresiasi kepada Pak Kapolri dan jajaran kepolisian, khususnya setelah ada konferensi pers kemarin itu. Irjen FS juga sudah mengatakan bahwa cerita yang awal itu salah, tidak terjadi seperti itu. Tapi kemudian yang masih dipertanyakan itu soal motif, karena ini kembali lagi muncul untuk mempertahankan martabat keluarga. Sementara banyak sekali spekulasi di luaran sana tentang kira-kira atau selentingan apa segala macam itu. Nah, menurut Anda, apakah ini perlu diungkap sekarang? Karena polisi menyatakan bahwa ini terlalu sensitif, akan menyakiti banyak pihak, dan akan kita dengarkan saja di persidangan. Gitu. Ya, sebenarnya sudah dirilis apa yang menjadi motif, tapi baru versi dari Irjen FS, kan gitu. Sebenarnya peristiwa di Magelang itulah yang dikatakan sebagai motif. Nah, sementara pada waktu peristiwa itu Pak Irjen FS sudah tidak ada di Magelang. Kan begitu, sementara seperti itu. Karena sudah kembali ke Jakarta pagi dan terjadi peristiwa yang kemudian kontennya sensitif itu di sore hari, kan seperti itu. Jadi RR, K, dan E serta Ibu Putri yang sebenarnya mengetahui motif yang sebenarnya. Jadi kejarnya ke sana sebenarnya. Seharusnya kejarnya ke sana. Oke, jadi polisi itu kan sudah nih FS sudah ini tinggal yang 3-4 orang ini ya yang harus dikejar. Betul, kan itu yang kemudian perlu memklarifikasi. Tapi kan ini kan pembunuhan ya. Kalau penganiayaan mungkin masih masuk akal gitu. Apa yang alasan kemudian disampaikan oleh Pak Irjen FS. Tapi kalau pembunuhan menurut saya secara pribadi gitu ya harusnya lebih besar dari itulah. Atau lebih spesifik barangkali. Iya, lebih parah daripada itu kalau gitu ya. Kalau karena sampai membunuh ya. Sampai membunuh seorang jenderal bintang 2 yang prestasinya cukup baik sebenarnya, yang diprediksi orang bakal menjadi the next Kapolri, katakanlah misalnya begitu, sampai membunuh, tentu ada satu hal yang luar biasa. Dan itu tentu beliau dan beberapa saksi mata yang juga pelaku itu yang tahu, saya kira. Dari kasus ini kan sorotan semua hari-hari ini kita bangun tidur, mau tidur tuh selalu selalu terpapar dengan informasi terkait dengan ini. Seberapa ini memberikan dampak pada citra polisi ke depan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Kapolri selain tentu saja penuntasan kasus ini secepat-cepatnya ya. Ya, Kapolri kemarin sudah membubarkan Satgasus. Ya. Ini menjadi sebuah sebenarnya bom waktu. Satgasus itu dibuat di zaman bukan di zamannya Pak Sigit ini ya? Bukan di zamannya Pak Sigit ini. Kalau tidak salah Pak Tito juga sudah ada gitu ya. Itu yang sebenarnya tujuannya untuk mempercepat kasus-kasus besar yang mendapat perhatian dari masyarakat, katakanlah seperti itu. Tapi ya bisa dikatakan overpower ya, sehingga kemudian disalahgunakan misalnya seperti itu. Bisa jadi itu masalahnya. Sehingga kasus ini sebenarnya menjadi sebuah bahan introspeksi Polri bahwa semua fungsi yang ada sebenarnya sudah membagi habis pekerjaan. Kan begitu. Sehingga kemudian sebenarnya tidak perlu lagi ada satgas katakanlah seperti itu kan. Itu memang tujuannya baik, tapi kalau tidak terkontrol itu bisa menjadi satu hal yang memungkinkan terjadinya abuse of power. Satu hal itu. Yang kedua yang juga menjadi perhatian dalam hal ini adalah tentu banyak kasus-kasus serupa dalam pengertian
penggunaan senjata api oleh anggota Polri, baik dalam kerangka pelaksanaan tugas ataupun bukan, itu kemudian menjadi tanya-tanya publik. Nah, dari awal saya sudah masukan pertama yang saya sampaikan pada Kapolri berkenaan dengan hal ini adalah kita mesti harus mengevaluasi proses atau prosedur ketika menghadapi situasi di mana anggota Polri menggunakan senjata api menimbulkan orang luka atau meninggal dunia. Saya kira itu menjadi bagian yang harus benar-benar dilihat lagi. Apakah ada sisi-sisi lemah yang menyebabkan kemudian masyarakat kemudian setback kan? Oh, jangan-jangan kilometer 50 juga sama juga. Psikologisnya jangan-jangan terduga teroris yang kena tembak mati juga seperti itu juga. Kan itu kan pada persoalan public trust. Jadi kalau Polri ke depannya ingin jauh lebih dipercaya, maka kemudian hal-hal yang seperti itu harus ada prosedur yang bisa publik melihat transparansi penyelesaiannya. Jadi kalau perlu ada tim yang memeriksa hal itu tidak hanya dari internal Polri, melibatkan para ahli, wakil-wakil masyarakat, sehingga kemudian setiap kali ada penggunaan senjata api menimbulkan luka mati, penilaiannya adalah secara objektif karena itu dulu. Karena Polri kan menggunakan senjata itu kan dari uang rakyat, jangan sampai kemudian rakyat yang jadi korban. Nah, kalau ada sistem yang baik, yang transparan, yang akuntabel, yang kemudian ketika terjadi penggunaan senjata api yang menimbulkan masyarakat atau siapapun luka atau meninggal dunia, mungkin ke depannya PR-nya tidak terlalu berat seperti sekarang. Itu termasuk juga evaluasi menyeluruh kepada anggota barangkali ya, siapa yang layak dan tidak layak. Tapi kalau polisi nggak pegang senjata agak repot juga kita. Betul, ya tentu itu kan asesmennya kan pada proses pemerolehan dan tentu harus dinilai secara berkala ya. Saya kira mekanisme itu sih cukup baik sejauh ini. Tetapi ketika terjadi kejadian itu, ya kan, ini kan kasus pembunuhan, penyidikannya dilakukan oleh penyidik Reskrim Jakarta Selatan. Tapi di sisi lain karena anggota Polri ada Provos ikut juga, Provos ikut juga. Gimana? Sebenarnya siapa yang berwenang? Kan tidak boleh dalam satu kejadian ada dua yang berwenang kan gitu. Satu yang berwenang mungkin satu menunggu dan seterusnya, atau satu yang berwenang satu mengontrol kan begitu. Nah ini yang perlu juga kita ke depannya menurut saya itu bagian yang perlu dievaluasi supaya kemudian tidak terlalu berat energi kita. Kasus pembunuhan sampai Kapolri melibatkan sekian puluh jenderal, berkorbanlah atau jadi korbanlah sekian perwira tinggi menengah. Suatu hal yang luar biasa. Ini kejadian ini harus jadi pelajaran yang ya sangat berarti ya buat Polri untuk kemudian membenahi dirinya ya. Tentu sangat berarti buat Polri. Saya misalnya sebagai ahli hukum pidana dari awal menahan diri untuk tidak komentar karena kasusnya belum jelas. Sementara ada banyak sekali teman-teman saya yang juga sudah penasaran ingin segera ngomong kan begitu. Ya saya bilang kita tunggu dulu apa kasusnya seperti apa. Ketika udah pasalnya disangkakan, baru kita bisa berpendapat mengenai hal itu secara leluasa. Oke. Terima kasih Mas Hairul Huda atas waktunya. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa dan ini belum tentu ini yang terakhir karena dalam perjalanannya ini masih panjang nih, belum di kejaksaan, kemudian di persidangan yang pasti akan menarik perhatian kita semua. Kita akan telusuri dan ikuti terus. Kita akan akhiri sampai di sini, Detikers, untuk kemudian kita akan hadir lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan topik lainnya. Sampai jumpa.